Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita semua masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Semoga setiap langkah kita menuju majelis ilmu ini dicatat sebagai pahala. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, hari ini saya ingin membahas tentang keutamaan zikir. Zikir adalah amalan yang begitu ringan diucapkan, tapi berat timbangannya di hari kiamat. Betul tidak? Siapa di sini yang suka zikir setelah salat? Nah, zikir ini bisa dilakukan kapan saja, di mana saja. Mau di rumah, di kantor, bahkan sambil nunggu lampu merah. Tapi jangan sambil ngebut ya, nanti yang diingat malah polisi. Allah SWT berfirman dalam Al-Quran, "Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah Allah dengan mengingatnya sebanyak-banyaknya." Ini artinya, kapanpun, dimanapun. Bahkan ketika kita merasa sedang santai sekalipun, zikir itu bisa dilakukan. Lihatlah bagaimana para sahabat Rasulullah SAW, mereka berzikir dalam segala kondisi, bahkan ketika sedang dalam keadaan sibuk sekalipun. Sekarang, mari kita tanyakan kepada diri kita masing-masing. Seberapa sering kita mengingat Allah dalam sehari? Nah, yang sering lupa zikir siapa hayo? Menunjuk ke audiens sambil tersenyum, beri jeda untuk reaksi audiens. Kadang kita lebih sering ingat belanja bulanan daripada zikir harian. Ya enggak? Tapi tenang, tidak ada kata terlambat untuk memperbaiki diri. Salah satu bentuk zikir yang paling sederhana dan dianjurkan adalah kalimat Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Hanya 3 kata, tapi dampaknya luar biasa. Rasulullah SAW bersabda, ada 2 kalimat yang ringan di lisan, namun berat di timbangan dan dicintai oleh Allah, yaitu Subhanallah wa bihamdihi, Subhanallahil azim. Ringannya, kalau dipraktikkan tiap hari, apa yang berat di dunia bisa jadi ringan di akhirat. Coba, siapa di sini yang pernah berzikir sambil main gadget? Nah, biasanya zikirnya pakai aplikasi. Wah, bagus. Tapi ingat, jangan sampai jari-jari kita lebih banyak scroll di media sosial daripada menghitung tasbih. Bisa-bisa nanti di akhirat malah ditanya, tasbihmu berapa? Scroll IG-mu berapa? Intinya, Bapak Ibu sekalian, zikir adalah cara kita menjaga hati tetap ingat kepada Allah. Apapun aktivitas kita, zikir mengajarkan kita untuk selalu mengaitkan setiap langkah dengan ridhanya. Mungkin kadang kita merasa waktu berjalan begitu cepat, pekerjaan menumpuk, tapi dengan zikir, hati kita bisa lebih tenang. Seperti dalam Al-Quran disebutkan, ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tentera. Sekarang, coba kita mulai hari ini. Setelah salat atau sebelum tidur, zikir itu sebentar saja. Kira-kira 5 menit zikir, sudah lebih dari cukup untuk membawa ketenangan dalam hidup kita. Ingat, 5 menit zikir lebih menyehatkan daripada 5 jam bergosip. Baik, kita lanjutkan. Sekarang, saya akan memberikan beberapa zikir yang bisa kita amalkan sehari-hari. Zikir ini bukan hanya mudah diucapkan, tapi juga mengandung banyak keutamaan. Yuk kita perhatikan bersama. Subhanallahil azim. Zikir ini memiliki keutamaan yang luar biasa. Rasulullah SAW bersabda, 2 kalimat yang ringan di lisan, berat di timbangan, dan dicintai oleh Allah, yaitu Subhanallah wa bihamdihi, Subhanallahil azim. Bukhari dan Muslim. Zikir ini sangat baik diamalkan kapan saja. Ucapkanlah sesering mungkin, terutama di waktu luang. Astaghfirullah. Zikir ini memohon ampun kepada Allah atas segala kesalahan dan dosa. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang memperbanyak istighfar, Allah akan memberikan jalan keluar dari setiap kesempitan, kebahagiaan dari setiap kesedihan, dan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Jadi, kalau ada yang merasa rezekinya seret atau hati gelisah, perbanyaklah istighfar. Nah, di sini saya mau tanya, siapa yang pernah merasa kok rezeki begini-begini saja? Coba introspeksi, jangan-jangan istighfarnya kurang. Kalau kita minta sama Allah sambil berzikir, insya Allah pintu rezeki terbuka lebar. La ilaha illallah. Kalimat ini adalah tauhid, pengakuan bahwa tiada Tuhan selain Allah. Rasulullah SAW bersabda, zikir yang paling utama adalah la ilaha illallah. Jadi, jangan lupa untuk memperbanyak zikir ini, karena mengingatkan kita kepada keesaan Allah yang harus selalu kita yakini dan jalani dalam setiap aspek kehidupan.
Alhamdulillah adalah wujud syukur kita kepada Allah. Setiap nikmat yang kita terima, baik besar maupun kecil, wajib disyukuri. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mengucapkan Alhamdulillah setiap kali diberi nikmat, maka ia telah menyempurnakan rasa syukurnya. Kadang nikmat yang kecil kita lupakan, padahal sekadar bisa menarik napas lega itu adalah nikmat luar biasa dari Allah. Coba, siapa di sini yang hari ini belum bilang Alhamdulillah? Ayo, jangan sampai baru ingat pas ada rezeki besar aja ya. Mobil baru Alhamdulillah, tapi pas nemu sendal di masjid, lupa bilang Alhamdulillah. Mengagungkan Allah dengan ucapan Allahu Akbar adalah bentuk penghormatan kepada kebesarannya. Kalimat ini juga sering kita dengar dalam adzan dan syalat. Namun di luar itu, perbanyaklah zikir ini untuk selalu mengingat betapa besarnya kekuasaan Allah. Allahu Akbar artinya Allah Maha Besar. Segala yang kita hadapi terasa kecil jika kita mengingat kebesaran Allah. Hasbi Allahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul ars azim. Artinya, cukuplah Allah bagiku, tiada Tuhan selain Dia, hanya kepadanya aku bertawakal, dan Dia adalah Rabb yang memiliki arsi yang agung. Zikir ini sangat baik dibaca saat kita merasa dalam keadaan sulit atau membutuhkan pertolongan. Ini adalah bentuk tawakal kita kepada Allah, menyerahkan semua urusan dan beban kepadanya, dengan yakin bahwa Allah pasti akan memberi jalan keluar. La haula wa la quwata illa billah. Artinya, tiada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Rasulullah bersabda, la haula wa la quwata illa billah adalah salah satu dari perbendaharaan surga. Kalimat ini sangat baik dibaca saat kita merasa lemah atau tak berdaya menghadapi suatu situasi. Karena pada hakikatnya, segala kekuatan itu hanya milik Allah. Bapak Ibu, kita harus sadar bahwa zikir ini adalah charger kita. Kalau gadget saja tiap hari harus di-charge biar baterainya penuh, apalagi hati kita. Jangan sampai hati kita kehabisan baterai, sehingga lupa kepada Allah. Nah, siapa di sini yang sering kelupaan zikir karena terlalu sibuk dengan gadget? Mulai sekarang, kita bagi waktu ya. Sama-sama zikir, sama-sama tetap eksis. Insya Allah hidup lebih berkah. Mari kita jadikan zikir sebagai rutinitas harian kita. Mudah-mudahan dengan zikir yang kita amalkan hidup kita lebih tenang, rezeki dilancarkan, dan insya Allah akhirat kita pun semakin cerah. Demikian beberapa zikir yang bisa kita amalkan. Semoga bermanfaat, dan jangan lupa diamalkan ya Bapak Ibu. Biar setiap langkah kita makin dekat kepada Allah SWT. Ustadz, saya ingin bertanya, apakah ada waktu-waktu khusus untuk berzikir atau bisa dilakukan kapan saja? Terima kasih atas pertanyaannya, sangat bagus. Zikir memang bisa dilakukan kapan saja, tidak ada batasan waktu. Namun, ada beberapa waktu yang sangat dianjurkan untuk berzikir. Di antaranya, setelah salat. Ini adalah waktu yang paling utama untuk berzikir. Setelah salat wajib, disunahkan untuk membaca zikir tertentu seperti tasbih dan istighfar. 2. Pagi dan petang. Rasulullah SAW menganjurkan kita untuk memperbanyak zikir di waktu pagi dan petang. Ini termasuk membaca ayat kursi dan surat-surat pendek seperti Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Na'as. 3. Sebelum tidur dan setelah bangun tidur. Berzikir sebelum tidur dapat melindungi kita dari gangguan saat tidur, dan zikir setelah bangun tidur adalah ungkapan syukur kita karena diberikan kesempatan untuk hidup lagi di hari yang baru. 4. Saat mendapatkan nikmat. Ketika kita mendapatkan sesuatu yang menyenangkan atau berharga, seperti mendapat rezeki atau keberhasilan, sangat dianjurkan untuk mengucapkan Alhamdulillah. Saat kesulitan atau kecemasan. Dalam keadaan sulit, memperbanyak zikir sangat dianjurkan, agar hati kita tenang dan kita senantiasa ingat kepada Allah. Jadi intinya, kita bisa berzikir kapan saja, tetapi lebih baik dan lebih utama jika kita mengutamakan waktu-waktu tersebut. Nah, siapa yang sudah mengamalkan zikir di waktu-waktu tersebut? Jadi mari kita gunakan waktu-waktu ini untuk mendekatkan diri kepada Allah. Insya Allah, hidup kita akan lebih berkah dan penuh makna. Ada pertanyaan lain? Silakan. Ustaz, bagaimana zikir yang terbaik agar hajat kita cepat terkabul? Terima kasih, pertanyaannya sangat baik sekali. Kalau berbicara tentang hajat atau keinginan yang ingin terkabul, tentu yang pertama kali kita lakukan adalah berserah diri sepenuhnya kepada Allah, karena Dialah yang berkuasa atas segala sesuatu.
Salah satu cara terbaik untuk mendekatkan diri kepadanya dan memohon hajat adalah dengan memperbanyak zikir dan doa. Ada beberapa zikir yang bisa kita amalkan agar hajat cepat terkabul. Antara lain, istighfar. Memperbanyak istighfar adalah salah satu amalan yang sangat dianjurkan. Seperti yang sudah kita bahas tadi, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang memperbanyak istighfar, Allah akan memberikan jalan keluar dari setiap kesempitan, kebahagiaan dari setiap kesedihan, dan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Jadi, jika kita memperbanyak istighfar, Allah akan membuka jalan rezeki dan memberikan solusi dari setiap masalah kita. 2. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa, alaihi tawakkaltu, wa huwa rabbul arsyil azim. Artinya, cukuplah Allah bagiku, tiada Tuhan selain Dia. Hanya kepadanya aku bertawakal, dan Dia adalah Rabb yang memiliki arsy yang agung. Zikir ini sangat baik dibaca sebanyak 7 kali setiap hari, terutama saat kita memiliki hajat atau keinginan yang besar. Zikir ini adalah bentuk penyerahan total kepada Allah, dan insya Allah Allah akan memudahkan segala urusan kita. Shalawat Nabi. Bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW juga sangat dianjurkan jika kita ingin hajat kita terkabul. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang bersalawat kepadaku sekali, maka Allah akan bersalawat kepadanya 10 kali. Salah satu bentuk salawat yang bisa kita amalkan adalah lawat Ibrahimiyah yang biasa kita baca dalam tahiyat akhir salat. Dengan memperbanyak salawat, insya Allah Allah akan memudahkan segala urusan kita dan mengabulkan hajat kita. Zikir ya hayu ya kayyum, artinya wahai zat yang maha hidup, wahai zat yang terus-menerus mengurus makhluknya. Ini adalah salah satu zikir yang sering dianjurkan oleh para ulama untuk dibaca saat kita menginginkan sesuatu yang besar. Bacalah zikir ini sebanyak mungkin dengan penuh keyakinan kepada Allah. Doa Nabi Yunus. Bacalah doa ini ketika kita dalam kesulitan atau menginginkan hajat terkabul. La ilaha illa anta, subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Artinya, tidak ada Tuhan selain Engkau. Maha suci Engkau, sungguh aku termasuk orang-orang yang zalim. Doa ini dibaca oleh Nabi Yunus AS ketika beliau berada di dalam perut ikan paus. Dan Allah mengabulkan permohonannya, serta menyelamatkannya. Insya Allah, jika kita membacanya dengan penuh penghayatan dan keikhlasan, Allah juga akan mengabulkan hajat kita. Nah, Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan, wa anta taj'alul hazna idza syita sahlan. Artinya, ya Allah, tidak ada kemudahan kecuali yang Engkau jadikan mudah, dan Engkau menjadikan kesulitan jika Engkau menghendaki menjadi mudah. Doa ini bisa dibaca setelah salat atau kapan saja, terutama saat kita merasa kesulitan atau ingin urusan kita dimudahkan. Selain zikir-zikir di atas, ada beberapa tips tambahan agar hajat cepat terkabul. 1. Perbanyak sedekah. Rasulullah SAW bersabda, sedekah itu dapat memadamkan dosa sebagaimana air memadamkan api. Sedekah adalah amalan yang sangat dianjurkan, terutama jika kita memiliki hajat yang besar. Sedekah bukan hanya meringankan beban orang lain, tetapi juga menjadi sebab Allah mengabulkan doa kita. 2. Tawakal. Setelah kita berusaha, kita serahkan hasilnya sepenuhnya kepada Allah. Jangan putus asa jika hajat kita belum terkabul, karena bisa jadi Allah menundanya untuk kebaikan kita, atau bahkan menggantinya dengan sesuatu yang lebih baik. 3. Jaga salat wajib dan amalkan salat sunnah. Jangan lupa, hajat akan lebih mudah terkabul jika kita menjaga kewajiban kita, seperti salat 5 waktu, dan menambahnya dengan salat sunnah, seperti salat tahajud dan salat duha. Nah Bapak Ibu, zikir-zikir ini bisa kita amalkan sehari-hari dengan niat yang tulus dan penuh pengharapan kepada Allah. Jangan lupa, doa dan zikir adalah bentuk komunikasi kita dengan Allah. Jadi lakukan dengan penuh keyakinan dan kesabaran. Ustaz, ada nggak zikir khusus biar disayang mertua? Wah, ini pertanyaan menarik. Mertua memang sering jadi bagian penting dalam kehidupan rumah tangga ya. Hubungan baik dengan mertua sangat penting agar kehidupan rumah tangga harmonis dan penuh berkah. Meskipun tidak ada zikir khusus yang secara spesifik disebutkan untuk disayang mertua, ada beberapa amalan zikir yang bisa membantu kita menjadi pribadi yang lebih baik, lembut hati dan disenangi banyak orang, termasuk mertua. Berikut adalah beberapa zikir yang bisa kita amalkan agar hubungan dengan mertua semakin baik. Bismillahirrahmanirrahim.
Bacalah Bismillahirrahmanirrahim setiap kali akan melakukan sesuatu, terutama saat hendak berinteraksi dengan mertua. Zikir ini mengandung keberkahan dan bisa membawa ketenangan dalam hati kita, sehingga kita lebih sabar dan bijak dalam berbicara dan berperilaku. Ialah zat yang maha lembut. Bisa diamalkan agar hati kita menjadi lembut dan penuh kasih sayang, serta agar hubungan dengan orang lain, termasuk mertua, menjadi lebih baik. Bacalah zikir ini 129 kali setiap hari, diiringi dengan niat yang tulus agar Allah melembutkan hati kita dan hati mertua. Insya Allah hubungan akan lebih harmonis. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ini. Ya Allah, yang membolak-balikan hati, teguhkanlah hatiku di atas agamamu. Doa ini bukan hanya untuk memohon keteguhan hati kita dalam iman, tapi juga memohon agar hati orang-orang di sekitar kita, termasuk mertua, dijadikan lembut dan penuh kasih pada kita. Memperbanyak shalawat kepada Nabi Muhammad SAW memiliki banyak keutamaan, termasuk membuat kita disenangi oleh orang lain. Shalawat juga mengundang rahmat dan keberkahan dalam kehidupan kita. Amalkan shalawat setiap hari, terutama ketika akan bertemu atau berinteraksi dengan mertua. Shalawat yang bisa diamalkan adalah Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Nah, zikir Al-Halim tuh. Salah satu sifat Allah adalah Al-Halim, yang artinya Maha Penyantun. Kita bisa memperbanyak membaca zikir Ya Halim sebanyak 89 kali setiap hari, agar hati kita lebih sabar dan bijak saat berinteraksi dengan mertua. Dengan kesannya hubungan akan menjadi lebih baik dan penuh kasih sayang. Selain zikir, ada beberapa tips praktis agar disayang mertua. Berbuat baik dan hormat. Tentu saja perilaku baik dan hormat sangat penting. Selalu berusaha membantu, berbicara lembut, dan tunjukkan rasa hormat. Tunjukkan perhatian. Misalnya, tanyakan kabar, ajak ngobrol ringan, atau berikan hadiah kecil sebagai bentuk perhatian. Jangan lupa untuk selalu menjaga komunikasi yang baik. Dalam hubungan dengan mertua, kadang butuh ekstra kesabaran. Dengan zikir dan doa, insya Allah hati kita lebih lapang. Jadi kesimpulannya, tidak ada zikir khusus untuk disayang mertua. Tapi zikir yang disebutkan tadi bisa kita amalkan untuk mendatangkan keberkahan, melembutkan hati, dan menciptakan keharmonisan dalam hubungan dengan mertua. Ingat, kunci utama adalah kesabaran, sikap baik, dan doa yang tulus. Semakin sayang mertua ya. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. Hamdan yuwa'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, segala puji hanya milik-Mu. Kami bersyukur atas segala nikmat yang Engkau limpahkan kepada kami, baik yang kami sadari maupun yang tidak kami sadari. Ya Allah, ya Ghafur, ampunilah dosa-dosa kami, dosa orang tua kami, keluarga kami, dan seluruh kaum muslimin, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Limpahkanlah rahmat dan kasih sayang-Mu kepada kami, dan jauhkan kami dari segala hal yang Kau murkai. Ya Allah, tanamkanlah dalam hati kami kecintaan kepada zikir dan ibadah. Jadikanlah kami hamba-hamba yang senantiasa mengingat-Mu di setiap waktu, baik dalam keadaan lapang maupun sempit. Limpahkanlah kepada kami ketenangan hati dengan mengingat-Mu, dan kabulkanlah setiap hajat dan doa-doa kami yang baik, ya Allah. Ya Allah, satukanlah hati kami, jauhkanlah kami dari perselisihan, dan berikanlah kami akhlak yang mulia dalam berinteraksi dengan sesama, khususnya dengan keluarga, orang tua, dan mertua kami. Jadikanlah kami hamba-Mu yang penuh dengan kelembutan dan kesabaran dalam menjalani kehidupan ini. Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina adzabannar. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.